menyalahkan atau cepat membenarkan, cepat menyalahkan sebuah pendapat juga kesalahan. Nggak boleh pendapat A dengan pendapat B yang berbeda, lalu dihakimi salah satunya salah, salah satunya benar. Nggak bisa begitu, nggak boleh. Inilah tadi saya bilang timbulnya fitnah itu karena sudah mengklaim salah satunya yang benar, yang lain salah. Itulah sumber keributan. Ya, paham gak nih maksudnya? Jadi sebuah pendapat tidak boleh langsung disalahkan, tidak boleh juga langsung dibenarkan. Pikirkan dulu. Pasti ada sebagian yang benar, sebagian ada yang keliru. Oleh karenanya disitulah saudara, bertindak bijaknya ini jangan sekali-kali menyalahkan apalagi menghakimi. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Dengan demikian, jadi ini persoalan ikhtilaf saja, perbedaan pendapat. Jadi bukan persoalan yang disepakati atau ijma' ahlus sunnah. Ya. Demikian, semoga ini bisa memperjelas ya apa yang dimaksud dengan qala Rasulullah fil Qur'anil. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara pemirsa yang semoga dirahmati dan diberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami ayat-ayat Allah. Karena dengan memahami ayat-ayat Allah, kita jadi mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita pun dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah selaras arah dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu selanjutnya saudara pemirsa, pembahasan atau kajian yang akan kita sajikan, yang akan saya sampaikan, kisarannya masih berkait dengan apa berita-berita yang terupdate atau berita-berita yang terus bergulir berkenaan dan berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan perselisihan dan perbedaan di antara sesama umat Islam. Nah, ini ya memang dimulakan dari ya apa yang disampaikan oleh para pimpinannya, para ulamanya. Ya, dalam hal ini jelas ya yang kita lihat dan kita saksikan, yang kita dengar melalui media massa. Ya. Nah, kaitan dengan itu saudara, tentunya ya pembahasan materi ini adalah untuk memperjelas
Bahkan saya berusaha untuk memberikan ya satu jembatan sebagai satu sumbangsi ya untuk menyelesaikan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah-tengah umat, bukan memperkeruh ya, bukan memperkeruh, tapi bagaimana yang harus kita selesaikan di dalam perselisihan besar ini, saudara. Nah, untuk itu mari kita kaji, kita pahami dari sumbernya ya, dari sumbernya ya. Apa itu sumbernya? Al-Quran, saudara ya. Al-Quran, kita sudah sama-sama meyakini bahwa Al-Quran itu sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala sumber informasi, sumber dari segala sumber tuntunan ya. Nah, oleh karenanya itu kita sama keyakinannya tentang Al-Quran itu. Seluruh umat Islam sama. Yang tidak sama itu apa? Penjelasannya, penafsirannya yang tidak sama. Tapi keyakinan kita sudah sama. Bahwa Al-Quran hudal linnas. Itu yang akan kita pakai. Al-Quran hudan linnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Siapapun diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengeksplor Al-Quran. Ya. Karena banyak sekali ayatnya yang menyatakan bahwa Al-Quran ini memang logik, masuk akal. Ya. Masuk akal. Yang tidak bisa kita masukkan ke dalam akal kita, ya, dua hal. Kita belum sampai akal kita, atau akal kita tidak akan pernah nyampai. Dan ini ya yang harus merespon adalah qalbun, hati. Maka yakini. Nah, jadi yang tidak sampai akal kita, yang tidak mungkin sampai akal kita, karena itu batas kemampuan manusia yang Allah ciptakan. Oleh karenanya manusia memiliki atau Allah ciptakan di dalam dirinya itu qalbun wa zikrun, akal dan pikiran. Nah, gunakan akal itu sesuai dengan kehendaknya. Maka banyak ayat yang mengatakan ya, afala ta'qilun, afala yatadzakkarun, afala yatadabbarunal Qur'an. Nah, maksimalkan itu, saudara. Jadi sebenarnya sudah ada dalam diri manusia perangkat ini, qalbun dan zikrun, itu kurnia Allah. Setiap manusia yang Allah ciptakan, yang Allah lahirkan, itu sudah dibekali dua itu. Nah, yang keduanya ini maksimalkan, terutama akal pikiran. Ya. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akal pikirannya, maka seluruh informasi dari Quran ya akan ditelan bulat ya oleh kolbunnya. Nah, jadi kalau sudah hati menelan bulat-bulat semuanya, baik yang berpikir maupun yang diyakini, ya itulah masalah juga. Atau tertutup.
bertukar, yang mestinya diterima dengan kolbun diterima dengan akal. Yang mestinya diterima dengan akal diterimanya dengan kolbun. Itu juga bermasalah. Jadi harus tepat. Mana yang harus diimani, mana yang harus dipikirkan lebih dahulu. Gitu. Yang ujungnya nanti setelah difahami, dimengerti, barulah jadikan keyakinan. Ini jangan semuanya bulat-bulat jadikan keyakinan semua. Kecuali tadi, akal kita belum sampai. Ya. Atau akal kita tidak mungkin sampai. Contoh yang akal kita tidak mungkin sampai adalah mengimani adanya Allah. Cukup, ya. Saya dengar, saya taat. Saya yakin Allah itu ada, selesai. Nggak perlu diurai. Karena itu kolbun yang diterima. Hal lain baru dipikirkan. Nah, inilah namanya pembelajaran. Oke, atas dasar itu saudara, ya, atas dasar itu, mari kita pahami satu ayat. Sebagai satu pengantar, ya, saya bawakan satu ayat yang tadi saya sudah kutip sedikit, ya, tentang tadabbur. Allah berkalam, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an? Ya, perhatikan ayatnya ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Qur'an? Itu kan Allah ya menegur kita melalui Quran, melalui ayat Al-Quran. Lau kana min indi ghairillah. Dan sekiranya Al-Quran ini bukan turun dari Allah, bukan datang dari Allah, ya, lau kana min indi ghairillah, kan gitu kan. Sekiranya Al-Quran ini bukan diturunkan, bukan datang dari Allah, lawajadu fihi, niscaya engkau akan dapati fihi, di dalamnya, di dalam ayat-ayat itu, ikhtilafan katsira, banyak perbedaan, perselisihan. Perhatikan, kata-kata yatadabbaru, tidakkah kalian perhatikan Al-Quran? Bukan memperhatikan Al-Quran teksnya saja, bukan melihat Quran mushafnya saja. Ingat, Allah menurunkannya dua jenis ayat. Ada ayat qauliyah, tuh mushaf, ya, mushaf qauliyah, dan ayat kauniyah. Nah, ini kauliyah itu mushaf, sedangkan kauniyah ini alam. Sedangkan ayat alam ini sifatnya fakta. Mushaf adalah data, informasi, sebuah data. Tengok, ada nggak nih faktanya? Begitu ada faktanya, ini datanya, ini faktanya, baru kita akan mengatakan shadaqallahul azim. Ya. Ini bayan, ini bayinat, ini penjelasan, ini yang dijelaskan. Ada data, ada fakta.
Nah, ngaji yang kayak begini nih, ngaji yang Al-Quran Hudan, tadi saya katakan, Al-Quran Hudan Linas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Jika Al-Quran memberikan suatu informasi, menunjukkan sesuatu, maka sesuatu itunya ada. Itulah namanya Al-Huda. Jadi, ini ngajinya bukan ngaji kitab. Kalau ngaji kitab tuh nggak perlu berpikir. Karena tinggal ikuti aja apa yang ada di dalam kitabnya itu. Nggak perlu mikir. Kalau ngaji Al-Bayan, ngaji Hudan, ngaji berpikir. Ya. Kalau ngaji kitab nggak perlu bayan, nggak perlu bukti, saudara. Ikuti aja apa yang di situ, makanya nggak perlu mikir. Kalau ngaji kitab. Ya, ngaji kitab tafsir juga nggak perlu mikir, saudara. Ikuti aja yang ada di tafsir itu. Nggak perlu Anda mikir. Ya. Makanya di sini ada tahapan. Tahapan untuk ngaji seperti ini, ngaji hidayah, ngaji hudan. Ya, pertama apa yang harus dilakukan? Ya. Pertama itu tadarus. Baca. Ya, baca, tadarus. Ya. Apa bedanya dengan Iqra? Ya. Kalau tadarus itu nggak menuntut untuk ngerti. Baca aja baca, mau ngerti, mau enggak, pokoknya baca. Tapi itu pintu utama. Ya. Ya, makanya ada tadarusan. Ya, tadarusan. Artinya baca. Kan Anda sudah lihat tuh di setiap bulan Ramadan. Yuk kita tadarusan. Nah, semua masjid, musola, orang-orang yang saum itu malamnya pada tadarus, cari pahala. Apa pahalanya? Ya hafal. Karena dibaca berulang-ulang, mau ngerti mau enggak, tadarus. Nah, baru langkah kedua, tafakur. Nah itu, kalau di sini nih, apa yang tadi ditadaruskan itu supaya ngerti, pikirkan apa maksud kalimat-kalimat ayat-ayat itu, baru gunakan pikirannya. Nah seperti ini, setelah dibaca ayatnya tadi, setelah dibacakan ayatnya tadi, apa sih maksudnya itu? Nah itu namanya tafakur. Ya. Setelah itu lanjutkan kepada langkah yang ketiga. Habis tafakur, tabayun. Tuh. Setelah saudara berpikir, ya, berarti saudara ngerti, paham. Akal saudara menerima, cuma mana sih buktinya? Ayat ini mana sih objeknya yang dimaksud? Kan katanya Al-Quran Hudan. Al-Quran itu petunjuk. Berarti ya mesti ada yang ditunjuk oleh ayat tersebut. Ya, bayannya mana nih? Kan gitu. Kan Al-Quran Hudan. Dua hal bisa terjadi. Bayannya belum Allah sampaikan. Atau bayannya ada di masa lalu, ya, bayannya bisa ada di masa hari ini. Ya, itu dari pengertian bayan. Kalau belum sampai otak dan pikiran kita untuk membayan, imani dulu. Yakini, suatu ketika akan muncul bayannya itu. Karena Allah belum menurunkan bayannya dalam bentuk fakta, dalam bentuk kauniyah. Itulah saudara fungsinya mengimani. Nggak boleh dikat Al-Quran itu suci. Dalam artian belum sampai bayannya kepada kita, aman, imani dulu. Itu bayu, namanya tabayun. Nah, ketika sudah melihat tabayunnya, sudah melihat fakta-faktanya yang ada, satu lagi apa?
Tadabur. Itu yang saya katakan tadi. Afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah kalian mentadaburi? Tadabur itu cek cross, saudara. Bener nggak nih ayatnya seperti ini, faktanya seperti itu? Begitu, saudara. Cek cross lagi, walaupun oh itu faktanya ada, ini ayatnya ada, tapi sinkron nggak? Jadi tadabur itu adalah sinkronisasi. Nah, setelah sinkronisasinya itu tepat, pas, barulah Anda bertasyakur, bersyukur. Ada dua. Setelah melihat fakta, dua hal. Saudara mengimani, berarti bersyukur. Saudara akan mengatakan, Shadaqallahul Azim. Benar ayat ini, itu faktanya. Atau mengingkari. Ya bukan begitu, belum tentu itu buktinya. Ini. Jadi nanti saudara akan temui, ya, ditemui orang yang mengingkari fakta. Dengan apa caranya? Yuharrifunal kalimah. Memutar balik kalimat. Jadi kalau fakta nggak bisa diputar balik, saudara. Fakta begitu ya begitu. Fakta ya sulit fakta diputar baliknya. Apa pohon ditunggingin? Ini pohon dicabut dulu, ditunggingin gitu di bawahnya, akarnya di atas, daunnya di bawah. Itu fakta itu nggak bisa. Yang diputar balik itu adalah yuharrifunal kalimah. Kerjaan siapa tuh? Itu kerjaan Yahudi. Yuharrifunal kalimah. Pahami lagi, Yahudi itu adalah watak dan sifat. Kalau secara etnisnya ya ada di sana. Ya, jadi Yahudi itu jangan bicara etnis saja. Jangan bicara fisik saja. Yahudi itu adalah watak. Karena Quran itu berbicara nilai dan watak. Ya. Paham? Jadi bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, ya, itu bisa memiliki watak Yahudi. Ya, jangan salah lagi nih saudara. Ya, jangan salah lagi memahami lagi nih. Bahwa setiap manusia, apapun rasnya, apapun bangsanya, apapun golongannya, apapun profesinya, bisa memiliki watak Yahudi dalam arti kata negatif. Ya. Jadi Yahudi yang dimaksud yang memiliki sifat negatif itulah yang diancam oleh Allah. Pahami? Yahudi kan ahda. Asalnya dikata ahda, orang yang telah diberi petunjuk. Setelah petunjuk itu datang kepada dirinya, dia ingkari. Oh bukan ini. Itu maksudnya. Setiap orang diberikan hidayah. Setiap orang diberikan huda. Lalu setelah huda sampai kepadanya, dia ingkari. Itulah Yahudi namanya. Anda dan saya bisa menjadi Yahudi. Ketika datang kepadanya petunjuk, ketika datang kepadanya fakta, Anda ingkari. Itulah Yahudi namanya. Jadi bicara Quran itu adalah nilai. Bicara Quran itu adalah watak. Bicara Quran itu adalah sifat. Ya. Etnisnya bisa siapa saja. Mau Jawa, mau Sunda, mau Amerika, mau Israel, mau Arab. Ya. Setiap manusia berpotensi dapat menjadi Yahudi.
Nah, jadi Yahudi itu adalah mudah mengingkari petunjuk, mudah mengingkari fakta. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi Yahudi itu seperti itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Minta, mana buktinya, mana buktinya. Begitu dikasih bukti, ditolak juga. Itu ciri Yahudi. Itu watak Yahudi. Mana faktanya, mana buktinya? Nih faktanya, nih buktinya. Begitu dikasih bukti, ya, wa matafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ketika datang kepada dia bayyinah, tafarruq juga, nolak juga. Nah, emang ini watak-watak kurang ajar kepada Allah begitu loh. Dan itu melekat pada siapa saja. Waspada. Ya. Nah, makanya dari mana sih itu orang Yahudi itu, watak Yahudi munculnya? Ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Kalau zaman dulu, ya, ahlil kitab itu orang yang memahami kitab. Kitab apa? Taurat. Apalagi Injil. Masuk ke Quran. Oh, Quran enggak. Nah, itu dia. Quran ya masuk, saudara. Nah, ini semuanya ahlul kitab. Makanya ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Satukan persepsi, satukan pendapat, satukan tafsir. Makanya saya katakan, kalau tafsirnya bermacam-macam, di situ pangkal keributan. Makanya tafsirnya kudu sama. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Persepsinya belum sama kalau yang namanya rahmat, ya, Rasul diturunkan untuk membawa rahmat. Nah, rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat bagi semesta raya ini. Lah tafsirnya beda-beda tentang rahmat. Enggak ta'alau namanya. Enggak ta'alau, enggak sawa'i, enggak sama. Makanya di lam yakunil ladzina kafaru itu kan mengingkari tadi. Mengingkari apa? Mengingkari fakta, bukan mengingkari kitabnya. Jangan salah, saudara. Ahlul kitab yakin membenarkan Tauratnya. Ahlul kitab memahami, meyakini kebenaran Injilnya. Al-Quran diyakini kebenarannya. Tapi ntar ditolak faktanya. Ya. Kalau sini ada pastor, pendeta, di sini ada kiai. Ya. Perhatian, ngaji kitab nggak nyampe. Hanya ngaji fikir aja yang nyampe. Al-Quran, sini adanya kiai, sini ada pastor, sini ada pendeta. Diimani itu kitabnya, diyakini kebenarannya. Nggak ada hari ini kiai mengingkari kitab suci Al-Quran, nggak ada. Pasti semuanya membenarkan. Tapi ntar begitu dikasih faktanya baru kelihatan di situ. Ya. Tapi kan nggak mau di sini ya disebut ahlul kitab. Ya. Nggak apa-apa, nggak mau juga. Tapi hadisnya mengatakan ada ulama ulama yang jelek. Paham, saudara?
ulama syu'ub. Jadi min ahlil kitab. Jadi kekafiran itu, orang yang menolak itu bukan orang yang nggak ngerti, justru orang yang ahli itu bisa menolak. Ya, orang yang ahli. Ahlul kitab biwal musyrik, nantinya sikapnya mendua. Itu fakta, dia bilang bukan, berarti sikapnya membenarkan Al-Qur'annya, membenarkan Injilnya, membenarkan Tauratnya, tapi mengingkari faktanya. Itu namanya mendua. Paham? Makanya akhirnya apa? Hati yang mendua itu namanya nifak. Ahlil kitab wal musyrikina munfakin nifak. Hatinya membenarkan, oh iya itu benar sebenarnya. Cuman itu ya nggak begitulah menurut saya. Nah, hati kecilnya mengimani, membenarkan. Tapi ucapannya, ya, itu disebut fasik. Ya. Jadi ada munafik, ada fasik, ada syirik. Itu dikira 3 orang. Itu watak, saudara. Ya, munafik itu di sini adanya. Fasik itu di sini, di lisan. Musyrik itu di perbuatan. Aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Itu bagi mukmin. Ya. Tapi kalau bagi kufar, ya, itu hatinya, mulutnya, perbuatannya beda semua. Ya. Hatinya nifak. Kalau orang hatinya nifak, pasti lisannya fasik. Kalau lisannya sudah fasik, maka perbuatannya syirik. Ya, karena saudara memahami kita bahwa syirik nyembah pohon doang, percaya pada hal-hal yang di luar, yang metafisik selain Allah, itu musyrik. Itu yang diajarin kitab-kitab saudara. Apakah itu musyrik? Iya, tapi kecil. Nggak salah, itu juga musyrik. Tapi yang besar itu tadi, syirkun kubaro, itu di situ. Mengingkari fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Ya. Nah, makanya fatabayyanu, kalau informasi datangnya dari orang-orang munafik itu, ya, karena orang munafik itu pasti memberitakan berita fasik. Makanya perintahnya fatabayyanu, cek bener enggak nih orang ini ngomong kayak begini. Ya, beda. Tabayun itu adalah cek cross, investigasi adalah ngumpulin data. Dari mana itu data datangnya? Ya dari pembicaraan orang-orang. Baik berupa fakta maupun berita maupun data dari orang-orang banyak. Kumpulin datu. Setelah kumpulin, cek cross, namanya tabayun. Setelah ditabayun, oh ternyata tidak semuanya salah. Oh ternyata juga tidak semuanya benar. Ada salahnya, ada benarnya. Nah, baru di situ namanya bil adli wal ihsan. Bisa diselesaikan secara ruhama. Gitu. Kalau tidak diselesaikan secara ruhama, ya akan terjadilah terus-menerus keributan, saudara. Sayang sekali. Nah, oleh karenanya, saudara, ya saya berikan satu gambaran ini. Ini indikasi, saudara, bukan menunjuk. Kalau yang namanya menunjuk orang atau sekelompok orang, itu sudah penghakiman.
Quran itu sangat halus. Hanya memberikan indikasi-indikasi saja. Dan kita pun juga cara menyampaikannya pun juga cara berindikasi. Gak boleh menunjuk nama orang, menunjuk nama lembaga, itu gak boleh. Ya, ya dalam tataran hukum juga begitu, kena delik. Kalau sudah menunjuk pribadi seseorang atau menunjuk sebuah lembaga dengan jelas, kena delik. Ya emang itu prinsip Quran begitu sama. Jadi hukum itu bekerja ya mencontoh apa? Mencontoh Quran sebenarnya hukum itu. Udah bagus. Apa namanya itu istilahnya? Praduga tak bersalah. Letakkan dulu orang pada sisi normal dulu gitu. Nah, nanti yang menjustis itu adalah hukum, bukan pendapat tentang hukum. Ini yang terjadi adalah pendapat tentang hukum sudah menjustis. Ya. Diduga itu juga sebenarnya jangan lama-lama. Kalau namanya diduga itu kan namanya apa itu dalam Islam itu ghibah, saudara. Menduga, diduga ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya ghibah. Kalau berlama-lama ini ya, tidak ada kepastian, itu akan berkembang terus ghibah itu, saudara. Jangan sampai memberikan putusan yang tidak adil, jangan sampai memberikan justice yang tidak adil. Yang tidak adil apalah yang tidak dilakukan oleh seseorang lalu diputuskan bersalah, itu namanya tidak adil, dan itu luar biasa bahayanya bagi keselamatan diri dan bagi keselamatan bangsa. Ya, hindari itu semua. Ayo, fa'aslihu bainahum. Berdamailah dengan sesama kaum muslimin. Ya. Nah, itu saudara. Nah, itulah pengantar. Jadi akan saya sampaikan, ini belum sampai materi, saudara. Belum materi nih. Nah, ini baru saya berikan pengantar bahwa yang namanya ngaji Quran itu, ngaji berpikir, ini langkah-langkahnya, saudara. Tadarus, tafakur, tabayun, tadabur, baru tasyakur. Saudara mengingkari atau mengimani, itu saja. Itu fakta begitu. Ya. Nah, jadi kan tadi di awal saya katakan walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an ini bukan datang dari Allah, maksudnya apa tuh? Sekiranya Al-Quran ini bukan Allah yang memberikan penjelasan, niscaya akan terdapat banyak perselisihan. Terbukti enggak, saudara? Ya, saudara belajar kitab tafsir, itu enggak sama dengan kitab tafsir yang dipahami oleh orang lain. Saudara belajar mazhab berbeda-beda, multi tafsir. Ya. Di sini pakai mazhab, di sini enggak. Itu udah berbeda. Nah, disitulah fakta namanya, saudara. Fakta orang memahami Quran bermacam-macam, berbeda-beda. Ya. Nah, jadi yang bermacam-macam, yang berbeda-beda ini, saudara mau sebut apa? Multi tafsir, ya. Banyak perselisihan, iya. Berarti faktanya banyak perselisihan. Itu harus diakui, saudara. Faktanya tafsir-tafsir yang ada satu dengan yang lain saling berselisih. Itu faktanya. Datanya tadi Quran yang sudah saya bacakan. Nah, kalau berselisih, kembali ke ayat tadi, itu dari Allah apa bukan? Kan begini, sekiranya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, niscaya akan terdapat banyak perselisihan. Faktanya benar, banyak perselisihan.
Berarti tafsir-tafsir yang berselisih itu bukan datang dari Allah. Kan begitu? Bukan datang dari Al-Quran itu sendiri. Makanya saya berkali-kali ngomong, tafsir saya berdasarkan Al-Quran. Nggak berdasarkan kitab-kitab yang lain. Al-Quran Miqdarul Haq, pahami ayatnya, pahami kalimatnya, fikirkan apa maksudnya. Baru komparasikan dengan ahli-ahli tafsir kitab-kitab yang ada. Baru komparasikan, silakan. Saya berkali-kali tidak anti kitab. Tidak anti pendapat ulama, tidak. Tapi saya meletakkan dulu Quran itu adalah miqdar, ukuran. Ya. Supaya kita dapati penjelasan dari Al-Quran. Artinya supaya kita dapati penjelasan dari Allah. Yufassiru ba'duhu awwal. Saling tafsir menafsirkan itu bukti bahwa Al-Quran ini mampu menjelaskan dirinya sendiri. Artinya disitulah penjelasan Allah datang kepada kita melalui Quran. Bukan penjelasan Al-Quran datang dari para ahli tafsir yang ada, bukan. Apakah salah tafsir berarti ada? Tidak. Nggak boleh juga menyalahkan atau cepat membenarkan, cepat menyalahkan sebuah pendapat juga kesalahan. Nggak boleh. Pendapat A dengan pendapat B yang berbeda, lalu dihakimi salah satunya salah, salah satunya benar. Nggak bisa begitu, nggak boleh. Inilah tadi saya bilang timbulnya fitnah itu karena sudah mengklaim salah satunya yang benar, yang lain salah. Itulah sumber keributan. Ya, paham gak nih maksudnya? Jadi sebuah pendapat tidak boleh langsung disalahkan, tidak boleh juga langsung dibenarkan. Pikirkan dulu. Pasti ada sebagian yang benar, sebagian ada yang keliru. Oleh karenanya disitulah saudara, bertindak bijaknya ini jangan sekali-kali menyalahkan apalagi menghakimi. Oke, nah itu saudara. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini ya adalah bagaimana sih sebenarnya metode yang harus dipahami. Ya, tadi dasarnya kan ini. Ya, baru nanti kita lanjut apa sih yang menjadi tren permasalahan dan nggak ada habis-habisnya. Satu diantaranya ini yang sudah menjadi penyebab diangkatnya seseorang ke dalam suatu forum hukum ya tentang ini saudara nih ya, qala Rasul. Ini masih terus aja beritanya terus muncul terus. Qala Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ya. Emang sudah berabad-abad saudara nggak ada kata namanya qala Rasul itu hadis. Yang namanya qala Rasul ya sabda Rasulullah. Nah, tapi ya tadi ini hal yang baru. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim adalah hal yang baru. Dan ini yang menjadi heboh dan ini yang menjadi satu penyebab seseorang diajukan, dinyatakan bersalah, dinyatakan sesat, dinyatakan mengingkari bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Baik, sekarang saya jelaskan secara rinci. Ya, saya gambarkan atau saya mudahkan untuk saudara memahami ya. Di dalam satu kata atau kalimat di dalam Quran, kalimatnya sama, tapi nanti maknanya macam-macam, beda-beda. Nah, ada lagi nanti yang lafadznya bermacam-macam, maknanya satu. Ya.
Maka gunakan kemampuan Anda dalam nahu, dalam sorof, ada lagi di takrib, ya, berbagai macam kosakata itu berubah-ubah. Lah buat apa belajar itu kalau tidak bisa memahami? Perselisihan yang terjadi nggak bisa menyelesaikannya. Katanya jago takrib, jago tata bahasa Arab, jago nahu, jago sorof, tapi begitu menghadapi persoalan yang kayak begini nggak mampu menyelesaikan. Ya, nah rupanya begini saudara terjadinya. Ya, memahami secara parsial, tidak memahami secara komprehensif. Contoh ya, ini untuk memudahkan saudara untuk memahami tentang kalamullah ya. Dalam satu lafaz kalimat tentang sunnah, ya, ini kalimatnya sama, sunnah, tapi nanti menghasilkan beragam pengertian, beragam makna. Nanti ya, ini jembatan nih, jembatan untuk memahami kalam. Saya kasih jembatan dulu. Sunnah menurut disiplin, ya, ilmu usul fikih berbeda dengan disiplin ilmu fikih. Ya. Nanti berbeda lagi. Ya. Sunnah dalam pandangan firqah, kelompok. Berbeda lagi sunnah dalam pandangan sirah. Ya. Berbeda lagi dalam pandangan bahasa. Kalimatnya itu juga. Tapi dipahami berbeda-beda. Begitu pula ntar juga kalam. Tak lihat. Ini dulu nih, biar ngerti. Nah, ini harus dipahami secara komprehensif. Jadi nanti ketemu makna tunggalnya, ketemu tafsir tunggalnya, gitu saudara. Timbulnya perselisihan dan perpecahan, masing-masing ini hanya ngambil satu sisinya saja. Secara bahasa sunnah itu adalah ketetapan sunnatullah, sunnah Rasul. Ketetapan Allah, ketetapan Rasul. Ya. Nanti dalam disiplin ilmu usul fikih, ilmu dasar dari fikih itu yang ngambil sumbernya dari Al-Quran dan hadis itu ya. Ya. Berdasarkan ilmu usul fikih bahwa sunnah itu adalah ucapan, sikap dan tindakan Rasulullah. Itu namanya sunnah. Ya, sikap itu dalamnya takrir ya, diamnya Rasulullah. Ya. Yang orang bilang sabda. Ya, atau hadis. Itu berdasarkan usul fikih. Beda lagi berdasarkan disiplin ilmu fikih itu sendiri. Di dalam ilmu fikih, sunnah bukan ketetapan. Kalau ketetapan kan harus. Ya kan? Kalau usul fikih kan nyunah, gitu kan. Isinya ngikutin contoh Rasul enggak? Ikutin sunnah Rasul enggak? Lah kalau memahaminya dari fikih bertolakan dengan ini, bertolakan dengan bahasa juga. Dari fikih di situ berdasarkan ilmu fikih masuk ke dalam tingkatan klasifikasi tentang hukum. Ya, ada wajib, sunnah, makruh, ya, haram, mubah. 5. Nah, menurut fikih, sunnah adalah dikerjakan mendapat
pahala nggak dikerjakan nggak apa-apa. Nah kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, itu contoh Rasul, ya namanya bid'ah kan namanya, atau nggak mengikuti sunnah kan, bertolakan nggak tuh? Ketetapan berarti kan keharusan. Tapi kalau di fikih kan bukan keharusan. Silakan boleh pilih mau dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa kan. Nah itu fikih. Kemudian firqah. Kata orang ahlu sunnah, gitu kan? Ya, kata orang ahlu sunnah, ya, bahwa yang selamat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja, kalau nggak aswaja nggak selamat kan begitu? Ya teriak. Umat Islam yang lainnya, saya nggak ikut mazhab, saya ikutnya manhaj sunnah. Dia nggak mau disebut Wahabi, nggak mau disebut Salafi, nggak mau disebut Wahabi, ya Salafi masih mau dia disebut. Maka dia lebih mengutamakan menyebutannya adalah as-sunnah, mengikuti manhaj sunnah. Orang Sunni mengikuti manhaj, mengikuti madhab salafus soleh, sama aja sebenarnya. Jadi ini diperebutkan oleh firqah yang berbeda, ya. Udah beda lagi kan pemahamannya kan. Mana yang sunnah, mana yang nggak ada, yang semuanya juga menggunakan kata sunnah. Siroh, apa siroh? Siroh itu perjalanan Nabi. Ya, sama aja sebenarnya kan manhaj. Ya, cara Nabi, perjalanan Nabi. Ini lebih kepada sejarah atau syajarah. Nabi dari mulai diangkat sebagai nabi, mulai diturunkan surat Iqra sampai al-yauma futuh Mekah. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada Hudaybiyah. Ini sunnah menurut sirah. Di sininya Khulafaur Rasyidin, zaman kekhalifahan Rasyidin, kesananya Mamluk, kerajaan. Lah ini orang mau ngikutin yang mana, yang di sini, yang di sini, yang di sini, masing-masing mempunyai kecenderungan untuk menjalankan syariat Islam. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini sunnah yang di sini, ada yang pakai sunnah Khulafaur Rasyidin, ada yang pakai zaman kerajaan. Masing-masing dipahami sesuai dengan yang dia kecenderungannya kemana. Ribut lagi. Ya, emang seneng ribut umat Islam itu begitu tuh. Kalau memahaminya cemplang-cemplung. Ya dari kitab. Belajar kitab, memahami kitab seperti itu ya. Tinggal ini memang nggak mikir, cuman ngikutin aja. Ya ini kita muqallid, betul. Yang namanya muqallid itu mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, namun sudah dipahami oleh para pembuat kitab-kitab itu. Yang awam ya tinggal ngikutin aja. Begitu. Apakah itu salah? Enggak salah. Saya tidak menyalahkan. Karena di situ juga ada tuntunan mahdhah, utamanya di situ saudara. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah mahdhah kalau enggak dari kitab-kitab mazhab, kitab-kitab fikih, ya. Tapi titik soalnya adalah di sospol. Sospol sosial budaya itu yang berkembang terus, bukan masalah Mahdiyah. Sebenarnya bagi saya sudah selesai urusan Mahdiyah itu, saudara. Nggak perlu diperselisihkan lagi. Nah, maka itu perselisihannya di Mahdiyah udah merambah kemana-mana. Ghairu Mahdiyah, ya, ada politik, ada pendidikan segala macam, udah semrawut. Sudah di ibadah Mahdiyah vertikalnya sudah diperselisihkan, di sini juga diperselisihkan, maka nggak ada tenangnya. Nah, makanya semua yang dijadikan aduan-aduan itu sebenarnya adalah hak Allah tentang masalah ibadah.
Sebenarnya sederhana saja. Kalau sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya ibadah Mahdiyah, sudah selesai, tutup. Jangan dihakimi kalau berbeda dengan cara saudara beribadah yang umum. Kecuali sudah melanggar rukun dan syaratnya. Baru itu namanya, itu pun juga bahasanya sah dan tidak sah. Bukan ancaman, tapi sah dan tidak sah. Ya. Adapun hukumannya ketika dia menyimpang, ketika dia salah, bukan Anda, bukan kita, Allah. Ya. Tapi kan nggak bisa begini dan begitu. Iya, saudara belum mempunyai jiwa bijak, makanya yang ada emosional, intoleran namanya, marah, kesal. Akhirnya tuduhannya apa? Penghinaan terhadap agama. Nggak ada penghinaan itu terhadap figur, terhadap orang. Seseorang terhina dengan sikapnya, adukan. Nggak namanya agama. Nggak ada saudara istilahnya orang menghina agama. Yang ada menghina atau membuat orang kesal ya terhadap keyakinannya. Itu diadukan namanya. Jadi deliknya itu bukan pengaduan penista agama, tetapi perasaan yang tidak nyaman, tidak senang, adukan, silahkan. Nah setelah itu pertemukan gitu, apa masalahnya. Baik, kita nggak bahas itu, tapi yang jelas sekarang ini pengantar untuk masuk kepada kalam. Apa itu kalam? Sama seperti ini memahaminya saudara. Nah, tapi karena memahaminya parsial masing-masing, akibatnya ribut terus. Sama juga dengan kalam. Nah, nih sekarang intinya. Mahwa kalam, apa itu kalam? Nah, kalam ya secara bahasa. Ada kalam secara bahasa. Ya, nanti dua. Kalam secara akidah. Aturan di sini ya nomor 1. Nah, kalam secara akidah, kemudian yang kedua ini kalam secara bahasa. Baru yang ketiga kalam secara definisi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nih. Kalam secara akidah ini sama, pasti sama dengan kita semua. Kalam secara akidah adalah firman Allah ya, yang berupa wahyu. Firman Allah yang berupa wahyu diturunkan kepada para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya, baik secara langsung maupun melalui malaikat Jibril. Itulah kalam secara akidah. Sekali lagi, kalam secara akidah adalah firman Allah berupa wahyu yang diturunkan atau disampaikan kepada para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya, baik secara langsung maupun melalui malaikat Jibril. Itu akidah. Sekarang secara bahasa. Secara bahasa itu dua juga. Secara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Secara bahasa Arab, al-kalam wal lafzun. Ya, al-murakkab. Ya. Kalam menurut bahasa seperti itu adalah lafaz al-murakkab yang tersusun. Ya. Yang tersusun bil wad'i yang mempunyai tujuan, mempunyai arti, bermakna. Itu secara bahasa. Ya orang-orang yang belajar bahasa Arab ngerti dah. Di dalam ada pelajaran tentang masalah masalah kalam. Lain lagi dengan bahasa Indonesia. Kalam secara bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalimat yang tersusun dari kata-kata lalu memiliki arti.
Makanya ada rumusannya bahasa Indonesia itu. Spok, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Kalau dalam bahasa Arab, pergi itu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, pergi itu kata. Udah beda kan? Nah, sekarang secara definisi. Secara definisi, kalam adalah segala sesuatu yang dapat dimengerti oleh manusia dan bersifat abstrak. Itulah kalam secara definisi. Maka kalam secara definisi ini terbagi dua. Ada kalamullah, ada kalamul insan. Ada kalam yang datangnya dari Allah dan ada kalam yang datangnya dari manusia. Atau Allah berkalam, manusia pun bisa berkalam. Nanti kita bahas nih, apa itu kalamullah, apa itu kalamul insan, saudara. Oke, ya, karena waktu sudah cukup. Nah, nanti kita sambung lagi, saudara, untuk memperjelas kalamullah apa, kalamul insan apa. Tapi poinnya sudah Anda dapatkan. Ya, kalam ini secara komprehensifnya nanti kita bahas. Ya, nah, kemudian nih untuk menutupnya dulu. Ya, kalam secara bahasa, ya, secara arti sama, artinya sama, perkataan. Oh, bukan begitu, saudara. Begini nih keterangannya. Kan ada kola, ada kalam. Baik kola maupun kalam artinya sama, perkataan. Artinya ya sama, perkataan. Nah, kapan dan saat bagaimana disebut perkataan? Kapan dan saat bagaimana disebut kalam? Begitu. Nah, ini nanti akan kita jabarkan lagi. Kapan dan saat bagaimana ayat itu disebut kalam? Kapan dan bagaimana saat seperti apa ayat itu disebut qola? Contoh ayat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kapan ayat itu kita sebut kalam? Kapan ayat itu kita sebut qola? Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sambung kembali.